Pancasila itu apa, terus konsep-konsep unik dalam bernegara itu gimana. Oke, kita langsung tanya aja ke narasumber kita, yaitu Bang. Selamat datang di podcast Bang. Perkenalkan Bang, di ini Bang, namanya siapa? Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Farid Darmawan dari Prodi Teknik Informatika Bang. Oke. Di sini gue mau nanya-nanya nih Bang tentang demokrasi Pancasila. Karena jujur gue belum tahu Bang, belum tahu jauh tentang ini. Nah, di sobat-sobat rasa jadi juga belum tahu nih Bang. Oke, banyak yang belum tahu. Oke, kita langsung aja masuk materi ini Bang. Oke, siap. Saya jelasin yang saya tahu aja ya. Iya. Di sini dengan judul Demokrasi Pancasila, sebuah konsep dalam bernegara. Oke, di sini saya akan coba jelasin ya Bang tentang demokrasi Pancasila dalam sebuah konsep unik dalam bernegara. Di sini demokrasi Pancasila adalah konsep unik yang memadukan nilai tradisional Indonesia dengan prinsip-prinsip demokrasi modern. Ia juga menjadi landasan bernegara yang menjunjung tinggi keberagaman, gotong royong, terus juga ada pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jadi di sini itu kayak misalkan mengambil keputusan nih, kita harus bermusyawarah buat jadi suatu keputusan yang benar-benar pas gitu, kurang lebih kayak gitu Bang. Oke, berarti demokrasi Pancasila itu yang abang kasih pengertiannya adalah memadukan nilai-nilai tradisional. Iya, Ya, betul. seperti apa, menjunjung tinggi keberagaman, gotong royong, mengambil keputusan berdasarkan musyawarah. Ya, Jadi, betul. berarti semua keputusan itu harus dimusyawarahkan dulu. Ya, betul. Oke, jadi seperti itu guys tentang dari Bang Farid penjelasannya. Kurang lebih seperti itu. Oke, sekarang lanjut nih Bang, mau nanya tentang akar sejarah demokrasi Pancasila itu. Menurut abang sejarah-sejarahnya itu seperti apa Bang, yang abang tahu nih tentang sejarah-sejarahnya? Oke, di sini saya ngambil 3 poin ya. Di sini akar sejarah demokrasi Pancasila itu ada 3. Yang pertama ada budaya musyawarah, terus yang kedua ada filosofi Pancasila, yang ketiga ada pengaruh demokrasi dunia. Oh, berarti sejarah demokrasi Pancasila itu ada 3 Bang? Ya, Ada betul. 3. Yang pertama itu budaya musyawarah. Yang kedua itu filosofi Pancasila. Yang ketiga itu pengaruh demokrasi dunia. Ya. Oke, gua mau nanya nih Bang. Nah, udah selesai ya. Budaya musyawarah itu yang abang tahu itu gimana sih Bang menurut abang? Ya, biasanya ini kan di sini dijelasin juga. Budaya musyawarah itu adalah tradisi bermusyawarah dan mencapai mufakat telah lama berakar dalam masyarakat Indonesia. Jadi misalkan ada suatu masalah, suatu problem atau apa, kita harus ini di sini ada bacanya tradisi bermusyawarah. Jadi di Indonesia ini ada yang namanya itu tradisi bermusyawarah itu kayak rebukan lah bersama-sama buat terjadinya pencapaian mufakat ketentuan yang telah dimusyawarahin tersebut. Lebih kayak gitu Bang. Di sini yang kedua ada filosofi Pancasila. Nah, menurut abang filosofi Pancasila itu seperti apa Bang? Nah, kalau menurut saya itu filosofi Pancasila itu kayak dia itu dikembangkan buat nyatuin keberagaman Indonesia. Jadi kan di Indonesia ini ada banyak beragam budaya, banyak beragam suku. Nah, Pancasila ini adalah salah satu untuk menyatukan semua keberagaman dengan Indonesia Bang. Oke, jadi begitu guys tentang akar sejarah demokrasi Pancasila. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut lagi guys, bertanya tentang apa sih peranan Pancasila dalam kehidupan bernegara. Oke, itu seperti apa Bang? Kehidupan dalam bernegara Pancasila. Di sini ada 3 poin ya. Di sini yang satu ada ideologi negara, yang kedua ada pemersatu bangsa, yang ketiga ada panduan bernegara. Nah, saya coba jelasin yang nomor 2 aja ya. Ya. Di sini penjelasan itu adalah pemersatu bangsa. Pancasila mampu menjadi perekat bagi keberagaman suku, agama, ras, dan budaya di Indonesia. Nah, cara pemersatu bangsa itu seperti apa Bang? Kan kita kadang ada yang berbeda ras, berbeda agama, berbeda budaya. Itu kan banyak yang kepercayaan itu berbeda
bersatu menjadi perekat bagi keberagaman suku, agama, ras dan budaya Indonesia. Jadi misalkan kita mau satuin itu suku, agama, ras dan budaya, apalagi kan dari keempat itu tersebut kan berjuta-juta yang ada di Indonesia. Jadinya kayak suatu pedoman atau pegangan kita buat nyatuin itu tersebut, salah satunya ya Pancasila yang harus ada di pikiran kita. Berarti yang nomor 3 persatuan bangsa. Ya, betul. Oke. Jadi begitu guys. Nah, oke bang. Ya. Sekarang kan lanjut pertanyaan selanjutnya. Implementasi demokrasi Pancasila dalam tatanan politik. Nah itu kan ada 3 tuh bang. Ya. Ada antar rakyat, checks and balance, kepemimpinan Pancasila. Nah, gue mau nanya tentang yang ke ini dulu. Kepemimpinan Pancasila itu gimana sih bang? Kan sebagai pemimpin itu kita harus mengambil keputusan-keputusan yang harus tepat dalam mengambil keputusan. Nah, kalau menurut abang itu abang bisa jadi pemimpin nih. Nah, banyak anggota-anggota abang ini yang berpendapat itu beda. Nah, abang itu dalam apa ya? Dalam sikap pemimpin abang itu seperti apa bang? Oke, coba dijelasin dulu ya, saya kepemimpinan Pancasila itu seperti apa. Nah, kepemimpinan Pancasila itu biasanya pemimpin negara harus menjunjung tinggi nilai Pancasila dalam mengambil keputusan. Jadi misalnya mengambil keputusan itu dasarnya itu ada di dalam Pancasila, kurang lebih seperti itu. Nah, terus juga misalkan kan kalau pemimpin itu biasanya ada anak buahnya, ya bawahan-bawahan lah. Nah, biasanya itu kita harus bermusyawarah lah, bersatukan, kurang lebih seperti itu untuk mencapai keputusan yang benar dan tepat. Oke, jadi menurut abang Farid ini cara mempermasalah apa ya? Memecahkan masalah itu harus tentang berdiskusi dulu dengan baik dengan anggota-anggotanya, gimana caranya kita memecahkan masalah. Nah situ banyak kan yang pendapat yang berbeda dan situ kita harus berdiskusi dengan baik. Gitu ya Pak. Oke Bang. Sekarang ada tantangan penerapan demokrasi Pancasila di era globalisasi. Ya, betul. Nah, situ kan ada perubahan sosial, terus kedua ancaman ideologi asing, nah ketiga penguatan identitas lokal. Nah, caranya perubahan sosial itu kan sekarang banyak banget nih Bang, yang perubahannya sangat meninggi atau melunjak gitu Bang. Ya. Nah, abang itu menurut abang itu gimana tuh Bang tentang perubahan sosial ini? Nah, kalau perubahan sosial ini menurut saya dampak globalisasi yang cepat mengubah struktur dan dinamika masyarakat lah, kurang lebih seperti itu. Oke. Jadi nah sekarang mengenai tentang yang penguatan identitas lokal Bang. Kan perlunya upaya mempertahankan dan memperkuat jati diri budaya lokal Bang. Ya. Nah, cara memperkuat jati diri budaya lokal itu seperti apa Bang? Nah, di sini saya coba jelasin ya, penguatan identitas lokal. Perlunya upaya mempertahankan dan memperkuat jati diri budaya lokal. Nah, di sini tuh kayak kita belanja atau apa gitu, usahain brand lokal lah. Karena kan kita juga brand-brand dalam negeri itu nggak kalah dengan brand-brand luar. Terus juga kita kayak produk-produk tradisional di dalam negeri, produk-produk yang asli buatan dalam negeri itu juga kita harus eksplor lah ke luar negeri, karena itu bisa memperkenalkan terus juga memperkuat jati diri budaya lokal, budaya Indonesia tersendiri di kalangan dunia. Seperti itu Bang. Berarti memperkuat jati diri budaya lokal itu menurut Bang Fahri itu adalah mengenalkan budaya-budaya kita keluar. Ya betul, ke kancah internasional. Jadi begitu guys tentang tantangan penerapan demokrasi Pancasila di era global. Iya betul. Oke. Nah sekarang kesimpulannya nih Bang dari abang, menjaga warisan demokrasi Pancasila itu menurut abang kesimpulannya apa? Oke, di sini kesimpulannya demokrasi Pancasila merupakan warisan yang harus dijaga dan dikembangkan oleh seluruh warga negara Indonesia. Dengan memegang teguh nilai-nilai Pancasila, kita dapat memperkuat identitas nasional dan mencapai cita-cita pembangunan yang adil dan makmur. Kan di sini ada yang namanya menjaga, yang harus dijaga, dikembangkan oleh seluruh warga Indonesia. Jadi seperti ini demokrasi, terus kayak seluruh yang udah dibahas tadi, ada budaya, ada ras, ada suku. Jadinya itu kita di sini harus
dijaga lah, terus dikembangkan juga oleh seluruh warga Indonesia. Kita sebagai warga Indonesia punya kewajiban tersebut, kurang lebih seperti itu Bang. Oke, berarti demokrasi Pancasila itu menurut Bang menjaga warisan dan dikembangkan oleh seluruh warga negara Indonesia. Ya, betul. Nah, nilai-nilai Pancasila itu menurut Abang itu apa tuh Bang yang dari menjaga warisan? Nah, apa tuh Bang? Kalau menurut saya sih menjaga warisan itu semuanya hampir harus dijaga sih, kayaknya nggak yang harus warisan doang yang harus dijaga. Semua yang ada di Pancasila itu harus dijaga dengan baik lah. Iya. Itu kurang lebih Seperti itu ya Bang? ya. Oke guys, jadi kesimpulannya seperti itu Ya, betul. tentang demokrasi Pancasila di podcast hari ini. Ya. Oke, terima kasih Bang Farid. Oke, siap. Udah ambil lagi di sini. Terima kasih Bang. Ya. Kata-kata untuk hari ini di akhir episode apa Bang? Fail hilang. Apa? Apa tuh? Fail hilang. File hilang karena semalam itu kita sudah membuat video lalu file itu kehapus. Iya. Guys. Aduh. Jadi kita harus bikin lagi satu kata. Terima kasih untuk